Taqabbalallahu minna wa minkum. Kayak kenal suaranya. Oke, lanjut. Ketemu Ki lagi, Gurunda. Siap. Di mana Ki ini? Papua Kak, sekarang ini di Papua posisi. Bante, nah itu. Iya, biasa Jiko dong. Boya-boya talas, Kak. Iya, ya anak talas sakadi. Iya, pace talas saya belah. Ya, lanjut Pace Gurunda, talas. saya nyimak dulu. Bang Goto, salam hormat Bang Goto. Ya, sama-sama Bang. Iya, Silakan. Bang Goto. Ada teman kita Bang Suki Kristen. Ya, silakan lanjut. Bang Suki, mungkin sebelum Bang Zuma narasi, Bang Suki silakan. Itu temanya Silakan, di atas. Bagaimana menurut Bang Suki? Silakan. Tampaknya dia diam. Iya. Saya mau selesaikan ini dulu ya. Gini, teman-teman ya. Di dalam Amsal ya. Amsal 21 ayat 18. Saya akan bacakan ini, teman-teman ya. Mungkin di sini ada Bang Zuman nih. Habakus 1 ayat 2 dan 4 ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa di lingkungan pengadilan, hukum itu sudah tidak memihak yang benar, tetapi memihak yang salah. Yang benar tidak punya kesempatan menerima keadilan. Lalu saya baca di dalam Yesaya 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Juga di dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi orang yang berbuat dosa, orang yang bersalah tidak lepas dari hukuman. Dia pasti harus menerima hukuman. Nah, sekarang saya membaca di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Semua orang. Nah, lalu di dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus mengatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nah, sehingga kita tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tidak berdosa. Jadi di antara seluruh manusia di dunia bersalah, hanya Yesus sendiri yang tidak bersalah. Itulah Bapa mengatakan dia anak tunggal. Nah, jika keadilan Tuhan ditegakkan menurut Yehezkiel bahwa orang berdosa itu harus yang mati, maka seluruh manusia mati, hanya Yesus sendiri yang hidup. Nah, tetapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia relakan anaknya yang tunggal dikaruniakan ke dalam dunia ini. Dan apa kata Yesus di dalam Matius 20? Nah, Matius 20 ayat 18 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, inilah orang-orang fasik
Dia mengepung orang benar. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, supaya diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi, benarkah salib karya Tuhan? Ya, itu kehendak Bapa. Dia utus anaknya ke dalam dunia di mana semua orang telah berbuat dosa, berbuat salah, di mana Bapa melihat mereka harus dihukum dan harus mati. Tetapi karena dia mengasihi seluruh manusia di dunia, dia relakan anaknya yang harus menanggung. Karena imam-imam kepala yang sudah diberi hukum, seharusnya dia melaksanakan hukum itu. Ternyata dia berbalik. Untuk kepentingan diri sendiri, yang benar harusnya diterima, malah yang jahat dia turunkan dari salib, dia bebaskan si Barabas. Yesus yang salah, yang benar disalibkan. Tetapi Bapa yang Maha Adil, setelah dia masuk alam maut, dia tahu anaknya tidak salah, dia bangkitkan untuk menjadi pemimpin dan penguasa. Ya demikian Bang, lanjut Bang. Oke. Jadi poinnya Bang Suki mau katakan bahwa Langsung ditanggapi Gurunda. napi penubuatan, ya. Suara Bang Goto kecil. Ya jaringannya itu dari semua. Jaringannya kalau di sana. Iya, baik. Bang, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh aku telah memuliakan anak cucu Adam, dan aku angkut mereka di darat dan di laut, dan aku beri rezeki dari yang baik-baik, dan aku lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang aku ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi konsep di Islam, Adam alaihissalam dan juga keturunannya itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak mengenal kemudian adanya dosa waris di dalam Islam itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita manusia, khususnya Islam yang belajar tentang Al-Qur'an, bahwa meskipun kita dicipta dalam keadaan mulia, sempurna kita ini diberikan kemuliaan, kelebihan oleh pencipta kita. Namun ada satu hal yang perlu dipahamkan. Manusia yang dicipta oleh Allah dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna ini, memiliki potensi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah. Manusia adalah makhluk yang cerdas, makhluk yang punya intelektual, makhluk yang bisa berkarya, bisa mencipta. Saking hebatnya manusia itu, mampu menerbangkan kemudian besi yang berton-ton beratnya melintasi alam jagat raya ini. Saking hebatnya manusia itu, saking cerdasnya manusia itu, sampai dia mampu membuat sesuatu yang tidak bisa dicerna kemudian dengan orang-orang yang terdahulu bisa terjadi pada hari ini. Seperti internet, HP dan seterusnya, komputer dan seterusnya. Itulah yang dimiliki oleh manusia. Lalu kemudian aspek ini diiringi dengan kemampuan free will, kehendak bebas. Jadi manusia adalah makhluk intelektual, kemudian sebagai makhluk intelektual, manusia kemudian diberi kebebasan untuk memilih antara hak dan yang batil, antara yang salah maupun yang tidak salah, antara menyembah yang maha suci atau menyembah yang terkutuk. Kemudian yang terakhir adalah ketika manusia itu punya intelektual, punya kecerdasan, punya kehendak bebas, punya free will, terakhir manusia itu dicoba oleh Allah dengan kekurangan, dengan penderitaan, dengan kelemahan, dengan keterbatasan. Jadi yang terjadi hari ini adalah
Aspek yang terakhir yang membuat kemudian manusia itu memiliki kecerdasan, lalu memiliki kehendak bebas, ketika diuji, pada kesempatan itulah kemudian manusia ada yang membangkang, menentang pencipta langit dan bumi dengan memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran. Apa yang diterangkan oleh saudara kita dari Kristen tadi, itu sesuatu yang tidak memiliki dasar. Manusia turun ke bumi, lalu kemudian beranak cucu, mewarisi dosa dari kakeknya Adam alaihissalam. Itu fitnah terbesar yang diajarkan oleh iblis kepada manusia. Fitnah terbesar dan merupakan kejahatan yang sangat dahsyat yang ditorehkan oleh sejarah kehidupan umat manusia berdasarkan dengan memutarbalikkannya apa yang ada di dalam kehidupan manusia, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Tadi kita melihat Habakuk 1 di data 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan. Kenapa? Karena manusia lebih cenderung kemudian mengikuti nafsunya, mengikuti keterbatasannya dengan menentang pencipta langit dan bumi. Kehilangan kekuatan hukum itu. Tidak pernah muncul keadilan. Sebab kenapa? Orang fasik yang berkarya di tengah-tengah untuk mengepung orang-orang yang benar. Nabi Musa alaihissalam dikelilingi oleh orang-orang fasik. Nabi Isa alaihissalam juga diberondong oleh orang-orang fasik. Bahkan orang fasik pemakan suaplah yang kemudian menyerahkan Nabi Isa alaihissalam ke tangan orang-orang Yahudi dan juga Nasara. Yang perlu dipahami di sini adalah ketika berbicara mengenai hukum kebenaran, maka tentu ada yang menentang. Yang menentang inilah yang disebut iblis. Iblis tidak bisa langsung turun tangan, tidak bisa. Dia hanya memiliki fungsi membisikkan, membisikkan, membisikkan. Siapa yang dibisikkan kemudian? Orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini? Pengkhianat yang mengkhianati kebenaran. Nah, jadi kalau berbicara mengenai salib, di dalam kitabnya orang Yahudi, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Lukas 24, nomor 44, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Itu kata Yesus. Yesus sendiri yang menerangkan menurut Lukas, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, di dalam kitab Torah, di dalam kitab Mazmur. Salah satunya Amsal. Apa yang diterangkan di dalam Amsal 17 nomor 23? Orang fasik itu menerima suap. Jadi yang menerima suap itu adalah orang yang fasik. Sedangkan Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan kepada orang yang jujur. Pengkhianat dipakai ganti orang benar. Ini yang terjadi. Ini harus tergenapi. Menurut Yesus harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Bukan di Lukas, di Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Bukan itu yang harus tergenapi. Tapi yang harus tergenapi adalah Tanak, Taurat, Ketubim dan Nefiim. Ini yang harus tergenapi. Jadi kalau saudara membawa Habakuk 1 nomor 4, orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi Yesus orang benar dijadikan kutuk. Yesus yang orang jujur dijadikan tersangka, sehingga dia harus mati. Siapa yang menyebabkan itu semua? Iblis. Makanya Yesus dalam Yohanes 6 nomor 70, iblislah yang menjadi, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Iblis kedudukannya terkutuk. Sedangkan Nabi Isa atau Yesus itu tidak terkutuk. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus anak yang dikasihi, bukan anak yang dikutuk. Tetapi lagi-lagi yang tadi Habakuk 1 nomor 4, iblisnya kemudian memutarbalikkan fakta, seakan-akan manusia suci yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Yesus, itu dianggap sebagai oknum yang digantung secara kutuk di atas salib. Padahal itu adalah pemutarbalikkan fakta yang diajarkan oleh Paulus dan teman-temannya. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya komentar sedikit ya, setengah menit ataupun berapa detik ini. Ini silakan Nabi. Saya merasa bergetar,
kulit saya ini ketika dibacakan walakot karomna bani Adam. Biasanya saya paham ayat ini biasa-biasa aja. Tetapi kali ini saya kaitkan dengan ajaran Kristen yang mengatakan manusia ini berdosa. Padahal ayatnya walakot karomna bani Adam. Kenapa kok bisa jadi ada dosa warisan? Ya, dilanjut Bang Zuma. Terima kasih, salam kenal. Eid Mubarak. Masya Allah. Kejadian 5, di situ juga diterangkan Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan diberkati oleh Elohim. Ya. Silakan Bang. Oke. Coba Bang Suki coba jelaskan kenapa sampai ada Iya. Menggoto suara tak kecil sekali, Deng. Ya, kita mau lanjut Bang Suki, kenapa? Iya. Apa dosa waris? Silakan. Kedengaran nggak suara saya nih? Di sini bising kali ya. Kedengaran? Iya. Sebelumnya saya akan mau menjelaskan ini kepada Bang Zuma ya. Kenapa tadi bahwa hukum itu keadilannya timbulnya terbalik ya? Ya, karena seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. Ya. Mereka hidup di dalam kuasa iblis, sehingga tidak bisa seorang yang benar dapat hidup selamanya. Nah, saya mau bacakan ini dulu Bang Zuma supaya kita memahami ya. Di dalam 1 Yohanes 3. Mungkin ini yang harus diulang-ulang sehingga kita paham. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Jadi di dalam Bible bukan hanya ada anak Allah, tetapi juga ada anak iblis. Jadi jangan kita punya pengertian bahwa iblis beranak, sehingga kita katakan oh Allah juga beranak, layaknya seorang wanita itu beranak. Nah di sini kita bisa mengerti apa arti kata anak. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, lebih jelas lagi, Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 8 ayat 44 yang tadi Bang Zuma kutip. Waktu Yesus berbicara kepada mereka, imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi yang punya hatinya jahat ingin membunuh Yesus. Apa yang dia katakan? Iblislah yang menjadi bapamu, karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu iblis. Jadi pengertian dari kata anak, kepada siapa keinginan yang kita lakukan? Keinginan-keinginan siapa? Jika kita melakukan keinginan-keinginan daripada iblis, kita menjadikan iblis bapa kita. Karena keinginan yang bersumber daripada iblis itu yang kita lakukan, dan kita menjadi anaknya. Dan kita tahu Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku hanya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi dia layak. Yesus mengatakan Elohim itu bapaknya, dan Bapa mengenal ini anak telah melakukan kehendaknya. Jadi pengertian kata anak kita dapat di dalam Bible adalah keinginan siapa yang kita lakukan, sehingga kita membapakan siapa, sehingga kita menjadi anak siapa. Kelakuan perbuatan kita sendirilah ya yang menentukannya. Ya, sebab begini, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini kita harus mengenal Elohim, yaitu Bapa, dengan jalan mengenal anak, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi bukan mengenal bahwa Dia utusan, mengenal apa yang diperintahkannya dan kita lakukan. Perintahnya ini di dalam Yohanes 15
ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah dari Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Nah, apa yang terjadi di dalam Hosea 4 ayat 6. Kita tahu Israel itu adalah umatnya, umat pilihannya, diberi hukum, diberi janji, diberi pimpinan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 4-nya? Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Apakah mereka tidak mengenal Elohim? Di dalam Ulangan 6 ayat 4 ada kata Sema Israel, Adonai Elohim Adonai Ehad. Mereka mengenal bahwa Tuhannya satu, Esa. Tetapi Tuhan katakan umatku binasa. Apa sebabnya? Jawabannya ada di dalam. Ini Bang, Ya, Bang Suki bisa langsung poin. Kenapa ada dosa waris? Itu loh, itu pertanyaan yang tadi dibahas. oke. Kalau dosa waris saya akan bacakan ini. Saya bacakan mundur ya. Saya bacakan mundur dari Roma 8 ayat 28 29. Ayat 28 Roma 8 ayat 28 29. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Di sini ada kata rencana. Rencana apa itu? Rencana Elohim menciptakan manusia, yaitu menurut gambar dan rupanya. Nah, kalau saya baca lagi lanjutnya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya ini yang tunggal ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa Elohim bekerja dalam segala sesuatu? Karena kita ini keturunan dari Adam yang pertama, yang pada saat itu tidak melakukan kehendak Bapa. Yang mereka lakukan kehendak daripada keinginan iblis. Jadi sesuai tadi 1 Yohanes 3 ayat 10, mereka menjadi anak-anak iblis, dan iblislah Bapa. Nah, itulah kita keturunannya, dan dikatakan bahwa Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Nah, keberadaan kita tidak segambar. Apa arti kata gambar? Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 5. Sebentar. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi gambar itu adalah komponen pikiran perasaan yang terdapat pada Tuhan diberikan kepada kita. Nah, pikiran perasaan ini yang dapat menghasilkan keinginan atau kehendak. Di dalam diri Adam dan Hawa, dia tidak memiliki pikiran perasaan yang sesuai dengan kehendak Bapa sehingga dapat melakukannya kehendak. Malah dia lencengkan untuk melakukan kehendak daripada iblis. Itulah dosa yang kita warisi. Nah, sekarang anak tunggal memiliki hidupnya Bapa, diberikan kepada anak. Di dalam hidupnya itu ada pikiran perasaan yang taat melakukan kehendak Bapa. Itulah menjadi teladan kita. Jadi pionir dia, pembuka jalan kepada Bapa. Dialah imam besar. Ya, lanjut Bang. Oke, Bang Suki. Tahan Bang, saya tarik poin bahwa Abang Suki mau katakan ya bahwa Adam memang mewarisi kepada anak cucunya ya. Karena masalah kehendak kan begitu. Ya. Iya. Jadi poinnya dikata kehendak itu ya. Oke, silakan mungkin Bang Zuma bisa dibantu. Silakan. Oke, baik. Jadi sudah sekian lama memang kita selalu berdiskusi ya dengan teman-teman Kristen. Ketika kita minta pertanggungjawaban terhadap fitnah yang dilontarkan terhadap Nabi Adam dan keturunannya, harus saat ini juga
Saya katakan saudara-saudara Kristen itu paham bahwa semua narasumber Kristen itu akan mengarahkan dalil pembelaannya itu pada surat-surat Paulus. Jadi muaranya itu Roma, Filipi, kemudian Galatia, itu senantiasa menjadi tameng untuk mengajarkan kemudian dosa waris. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, malaikat-malaikat semuanya harus ditundukkan oleh pencipta langit dan bumi demi berdirinya satu keadaan Allah mengisi bumi dengan ciptaannya yang mulia. Makanya dikatakan di dalam kitab Kejadian 5 yang saya singgung tadi, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Allah memberkati mereka dan memberikan nama kepada mereka itu sebagai manusia. Tuntutan ini kemudian muncul. Iya, itu awalnya kata saudara-saudara Kristen. Dia, Nabi Adam dan istrinya itu dimuliakan, keturunannya dimuliakan. Tetapi setelah datang kemudian ular tua, iblis, itu tidak lagi. Nah, saya minta data dan saya tidak pernah menemukan data itu. Yang ada itu tadi, tamengnya selalu ke surat-surat Paulus. Jika di dalam Al-Quran dikatakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwa tawwabur rahim. Adam alaihi salam jatuh, khilaf dia. Tetapi itu cerminan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah pada diri Adam itu terpenuhi dengan adanya kehendak bebas. Apa yang ingin dikatakan oleh Al-Quranul Karim? Adam manusia cerdas, punya intelektual, diutus ke bumi untuk melumpuhkan bumi, untuk menguasai bumi, untuk mengarungi bumi, untuk menundukkan bumi. Kekuatan dan kedahsyatan bumi harus jatuh di tangan Adam alaihi salam dan keturunannya. Itu terpenuhi. Kemudian diuji oleh Allah antara hak dan yang batil. Kamu boleh makan apa yang kamu mau, tetapi satu hal, jangan kau mendekati pohon buah baik dan jahat. Terpenuhi pula. Adam juga jatuh ke situ. Artinya posisi yang kedua ini terpenuhi kemudian oleh Adam. Puas dengan ciptaannya yang begitu sempurna. Lalu yang ketiga adalah bagaimana ketika dia punya intelektual, tingkat kecerdasan, lalu kemudian ada kehendak free will, rupa-rupanya ada potensi dia menjadi pembangkang. Kesempurnaan. Malaikat tidak bisa. Malaikat-malaikat adalah makhluk yang tunduk kepada Allah. Ada di sekeliling mereka kemudian makhluk yang dicipta dari api. Malaikat tidak goyang. Bahkan malaikat Azazil, makhluk yang disebut Azazil, cikal bakal kemudian iblis pun tidak goyang. Tak ada yang mempengaruhinya. Ada kejahatan dicipta oleh Allah. Ada. Yesaya 45 nomor 6, nomor 5, nomor 7. Kejahatan sudah dicipta oleh Allah. Tapi tidak ada yang mengambil potensi itu. Kenapa? Karena posisi ciptaan belum ada yang bisa terkontaminasi dengan kejahatan dan tidak ada yang mencetuskan kejahatan. Tapi ketika Adam dicipta, kejahatan kemudian bereaksi, diambil oleh sang yang memiliki sifat sombong, yaitu iblis. Maka iblis kemudian sombong ketika diperintahkan untuk sujud menghormat kepada Adam. Jadi Adam dicipta, iblisnya cemburu. Ketika dikatakan dia menjadi pemimpin, bukan ente. Iblis cemburu. Aku lebih baik dari dia, kok dia yang jadi pemimpin gitu loh. Harusnya dia yang sujud hormat kepadaku, kok aku yang disuruh hormat kepada dia. Tidak ya Tuhanku, tidak ya Rabb. Aku tidak mau sujud kepadanya karena aku lebih baik. Ana khairum minhu, saya lebih mulia daripada dia. Dan aku akan buktikan bahwa seluruh keturunan Adam akan jatuh di bawah kuasaku. Saya akan buktikan itu. Nah, untuk itulah saya katakan kepada saudara, Kejadian 5 Adam itu dicipta. Dan tidak ada kemudian kutukan kepada Adam. Tak ada dalil. Aku kutuk engkau Adam dan keturunanmu. Enggak ada. Justru Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Itu adalah legalitas. Jadi maksiat yang terjadi di atas muka bumi itu sudah legalitas dunia. Sudah legalitas dari Tuhan. Ada kejahatan, ada kebaikan. Ada kebenaran, ada kefasikan. Itu sudah. Nah, sehingga ketika saudara membaca Yohanes 8, harusnya saudara saya itu sadar. Kenapa?
Apa kata Yesus di Yohanes 8 itu? Kalau saya jadi Kristen, saya malu membawa data itu. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin kemudian menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Berarti salib ini tidak ada ruang bagi orang berakal untuk menjadikannya sebagai simbol keselamatan. Kenapa? Karena salib ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tolong yang noise sedikit lagi. Coba kita lihat dalam Yohanes 8. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Kenapa? Kalau nubuat yang diidam-idamkan, yang digaung-gaungkan oleh Kristen itu benar, maka orang-orang Yahudi akan berkata, bukankah di dalam kitab kita sudah dinubuatkan bahwa ente memang harus mati? Tapi faktanya tak ada. Justru orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Harusnya kalau nubuat untuk mati di salib itu ada, maka yang mengambil posisi untuk menjadi eksekutor penyaliban itu adalah pelaku-pelaku firman semua. Kenapa kau berkhianat? Oh, itu sudah difirmankan. Saya pelaku firman, saya adalah aktor yang berkhianat. Sudah pelaku firman saya ini. Kenapa kau menolak dia? Oh, saya sudah dibuatkan untuk menolak dia, demi untuk terciptanya apa yang sudah difirmankan. Terus kenapa kamu mengadukan kepada gubernur Pilatus? Kenapa kau berkhianat? Kenapa kau melakukan kesaksian palsu? Kenapa kau melakukan tipu muslihat? Oh, saya ini pelaku firman, Pak. Kebetulan saya ini ditugasi untuk melakukan sebagai lakon demikian. Itu kalau sudah dinubuatkan, saudara. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti penyaliban ini bukan kehendak Tuhan. Makanya ketika Petrus dikatakan oleh iblis, "Enyala iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Menyelamatkan nabinya Yesus alaihi salam dari pembantaian orang-orang kafir laknatullah. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Si Petrus, ini guru saya kalau datang ke sana pasti ditangkap, pasti dibunuh. Kasihan kami kehilangan guru. Tetapi karena Yesus berkata, "Hei Petrus, iblis, kau memikirkan yang dipikirkan manusia. Tuhanku sudah merancang, aku akan diselamatkan." Maka yang disalibkan adalah si kutuk. Yesus apa dasarnya dikutuk? Tak ada. Dia orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Apa kata beliau? Dia mengatakan, aku muslim sejati. Yohanes 14 nomor 31. Orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi, aku mentaati Bapa yang telah mengutusku, dan aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Aku seorang muslim. Maka tidak mungkin muslim yang taat, hamba yang soleh, hamba yang suci menjadi korban untuk pelaku-pelaku maksiat. Itu tidak mungkin, tidak ada konsep. Kecuali konsep yang diusung muncul belakangan setelah Yesus yang dibawa oleh Paulus. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dosa waris itu coba Anda baca dalam Roma 5 nomor 12, coba Anda baca di situ. Oleh karena satu manusialah sehingga dosa menjalar sampai ke bumi. Siapa itu yang difitnah? Adam alaihis salam. Saya kira begitu, saudara. Saya simpulkan pada sesi ini bahwa orang-orang yang ingin dan punya niatan membunuh Yesus itu orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, alias mereka adalah konco-konco daripada penyesat atau iblis. Demikian. Bang Suki ya, sebenarnya betul sekali ya. Ya, tahan dulu Bang. Ya. Sebelum kita ke Bang Suki ya, jadi begini Bang Suki ya, coba Bang Suki pelajari. Simpel jawabannya ini, karena karya Tuhan itu apapun alasannya, ketika dia dimulai itu pasti melibatkan Jibril, Abraham, Musa, ya, sampai ke Isa, kemudian Isa. Coba lihat, ketika karya Tuhan itu dimulai selalu melibatkan Jibril. Ya, pertanyaannya secara epistemik, kenapa ketika karya penyaliban itu dimulai justru tidak melibatkan Jibril, justru melibatkan iblis? Mestinya yang membisikkan Yudas pertama kali untuk menjual Yesus itu kalau
Di situ tuh poinnya sebenarnya Bang Suki. Nah, pertanyaannya kenapa ini? Kenapa bisa iblis yang membisikkan Yudas? Apakah cerita penyaliban ini hanya fiktif atau bagaimana? Kan seperti itu, Bang Suki. Karena ini sebenarnya melabrak isi-isi nubuatan tersebut. Ya. Nah, begitu kira-kira Bang Suki. Jadi, mohon dipelajari sebagai PR Bang Suki, kenapa dalam karya penyaliban itu justru tidak melibatkan Jibril. Ya, kita perhatikan mulai dari kasus penyaliban Yudas menjual Yesus sampai Yesus berteriak Eli Eli lama sabaktani, itu tidak ada yang melibatkan Jibril. Ini karya Tuhan tuh karya iblis. Itu aja poinnya situ, Bang Suki. Ya, silakan mungkin Bang Suki mau dibantah silakan. Untuk dosa waris tadi sudah jelas ya, Bang Zuma tadi sudah kasih ayatnya ya, bahwa sebenarnya fitnah. Karena memang pemilik kitab asli Yahudi ya, Yahudi sendiri tidak mengakui adanya dosa waris. Kan kita bisa lihat di Yeskiel 18:20. Bahkan Paulus pun sempat membantah ini di Roma 14:12. Jadi tidak ada dosa waris. Ini hanya fitnah sebagian orang. Entah ini Paulus yang asli atau memang penulis Bible di zaman abad keempat itu. Nah, begitu mungkin Bang Suki silakan. Ya, silakan Pak Suki, silakan Pak Suki. Tidur kayaknya dia ini, Bang Goto. Ya, kali Bang Ali. Iya, aku baru sholat Jumat, baru pulang sholat Jumat. Iya, iya. Izin ya. Ayo, halo. Salam Gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, di dalam Roma 5. Mungkin saya akan Tes. Halo, terdengar ya suara saya? Dengar. Bagus suaranya Bang Suki, silakan. Ya, Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian ya. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia menerima hukuman mati. Dan hukuman mati itu berlanjut terus kepada keturunannya, kepada anak cucunya. Termasuk juga Yesus yang dilahirkan tanpa dosa, karena dia memakai tubuh dosa. Itu yang dikehendaki Bapa diutus ke dalam dunia. Kalau Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Apa maksudnya turun itu? Di dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Yang kudus itu berasal dari sorga. Sekarang dia berada di bumi. Itulah arti dia turun ke bumi. Dia mengutus anak. Seorang anak itu taat sepenuh kepada bapaknya. Dan benar apa yang dikatakan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu tipe anak yang hormat dan setia kepada Bapa. Sehingga semua apapun yang dia katakan dikerjakan oleh anak, itu semua dari bapaknya. Maka Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara langsung Bapa mengatakan itu. Jadi karena Yesus ini anak, maka barang siapa menerima anak, dia menerima Bapa. Tidak bisa seorang manapun mau mengenal Bapa tanpa mengenal anak. Karena hanya Bapa yang mengenal anak dan anak yang mengenal Bapa. Dan anak ini menyatakan Bapa itu. Ya, sampai di
Yohanes 14 ayat 10. Filipus, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bukan melihat secara fisik, tetapi apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan. Karena Yesus datang dalam nama Bapaknya. Itulah utusan yang benar. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya tentang perumpamaan, di sana kita bisa memahami kronologi kedatangan Yesus. Siapa itu Yesus? Dan diawali oleh apa? Di sana ada tuan tanah. Tuan tanah itu melambangkan daripada Tuhan itu sendiri. Dia, saya baca aja ya. Saya baca Matius 21 ayat 33. 33 mana ini? Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Bapak Tuhan itu memilih bangsa Israel, lalu diberikan hukum. Itulah pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, lalu mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Siapa penggarap-penggarap itu? Dijelaskan di ayat 45-nya adalah imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin atau tua-tua bangsa Yahudi. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Yaitu nabi-nabi. Musa, Daud, dan selanjutnya. Itulah nabi. Itulah disebut hamba. Kepada penggarap untuk menerima hasil bagiannya. Tetapi penggarap itu menangkap hamba itu, mereka memukul seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada semula, tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawannya. Akhirnya ia, tuan tanah itu, Tuhan, menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 38, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, yaitu imam memang kepala ahli Taurat, mereka berkata seorang kepada yang lainnya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Jadi kedatangan Yesus diawali dengan hamba-hamba, utusan-utusan yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 5:45 adalah Adam yang akhir. Dia dilahirkan kudus, dia berasal dari sorga. Sehingga hanya anak ini yang mewakili Bapa, dan firman-Nya sepenuhnya ada di dalam dirinya, dan hidup kekal itu ada dalam dirinya yang diberikan Allah. Ya, lanjut Bang. Oke Bang Suki, kita sapa Bang Goldian. Bang Goldian, selamat sore Bang. Bang Goldian. Selamat sore Bang. Assalamualaikum Bang Goto, assalamualaikum Gurunda dan teman-teman yang lain, minal aidin wal faidin, mumpung masih sawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda aja, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bang Zuma, mungkin ada Bang Ali ya, Bang Ali. Pak Suki ini Unitarian, nggak percaya Jesus itu Bang Goldian, di mute dulu ya. Ya, siap-siap. Bang Ali. Ya, tahan dulu Bang Ali, mungkin ada yang mau ditambahkan Bang. Ya. Ya, jadi aku memang kurang menyimak tadi dengan apa Suki ini. Jadi semuanya ya yang dia malah dia curhat saya rasa di sini. Ya, saya melihat dia kayaknya curhat. Yang menjadi persoalannya, apakah anak itu sama? Ya, sama identitasnya dengan pencipta atau Allah itu. Ini. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Nah, jadi yang menginginkan kematian Yesus ini seperti judul. Yang menginginkan kematian Yesus itu siapa sebenarnya? Itu yang pertanyaan dari Bang Juma tadi yang perlu ditegaskan sama Anda. Apakah itu memang kehendak Tuhan
atau memang adanya spekulasi yang menginginkan seperti yang Gurunda bacakan tadi di dalam Yohanes 8 ya, nomor 37 sampai 47 itu. Siapa yang menginginkan kematian kepada Yesus? Apakah Tuhan sendiri yang menginginkannya? Atau memang ada entitas yang menginginkan kematian Yesus untuk terjadinya penyalipan, yang lewat penyalipan itu muncul doktrin yang menuhankan korban pembunuhan ini. Jika ini adalah suatu perbuatan daripada Tuhan, di dalam hukum Taurat jangan engkau membunuh katanya. Ya, lalu juga dikatakan di dalam Matius 19 nomor 18, Yesus sendiri mengingatkan, ya, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, dan jangan kamu bersaksi dusta. Matius 19 nomor 18. Namun ternyata ya, perilaku atau jalan salib ini harus melanggar hukum Taurat itu sendiri dan melanggar larangan membunuh, ya, dengan menjadikan Yesus sebagai korban pembunuhan. Di dalam Yohanes 84 yang menginginkan kematian dan pembunuhan itu iblis. Nah, jadi lewat pembunuhan ini muncul penuhanan Yesus. Roma 14 nomor 9. Demikianlah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia jadi Tuhan. Pertanyaannya, ya, siapakah sebenarnya yang menginginkan kematian ini, yang menginginkan doktrin penyalipan ini sebagai bentuk, ya, lahirnya ketuhanan orang Kristen? Ini yang menjadi persoalan. Jadi kita nggak usah kemana-mana menjurus kepada apapun. Sekarang melakukan hukum Taurat artinya jangan membunuh. Namun terjadinya pembunuhan. Nah, di sini terjadinya pembunuhan diri. Silakan Suki. Silakan Bang Zuma, silakan. Langsung ke Bang Suki kayaknya, kepanjangan kalau saya tambahkan lagi. Silakan, apa-apa ditanggapi oleh Bang Suki dulu. Iya. Tadi di dalam Roma 5 ayat 14 bahwa Yesus yang tidak berbuat kesalahan, berbuat dosa seperti yang Adam buat, dia pun akan mengalami kematian. Artinya apa? Bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi maut dikuasai oleh iblis dan seluruh manusia setelah jatuh dalam dosa. Kalau Bapa mengaruniakan anaknya ke dalam dunia yang semuanya berbuat dosa, sehingga keadilan pun tertimbulnya terbalik. Dan orang benar dikuasai, dikepung oleh orang-orang fasik. Berarti kematian Yesus itu Bapa yang menghendaki. Kenapa? Karena Yesus waktu dia dihadirkan, sebelum dia datang, ada namanya Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Kalau menurut Yeskiel 18:20, bahwa orang yang berdosa itu yang harus mati. Roma 3:23, seluruh manusia telah berbuat dosa. Kalau Yeskiel itu ayat itu digenapi oleh Tuhan, semua manusia mati, hanya Yesus sendiri yang hidup. Itu jelas dia katakan anak tunggal. Dia makanya relakan anak tunggalnya itu datang, disamakan dengan manusia, menerima hukuman yang tidak selayaknya diterima, tetapi membebaskan orang yang akan dihukum. Dan sebenarnya hal yang terjadi pada Yesus terjadi pula di zaman sekarang di negara kita. Pengadilannya tidak adil, terbalik. Banyak orang yang salah tidak dihukum, banyak orang tidak salah dicari kesalahannya untuk dihukum, menggantikannya. Terjadi berarti sampai sekarang. Intinya berarti kehendak Bapak, ya. Intinya iya, kehendak Bapak, ya. Benar. Oke. Tidak. Silakan. Bang Zuma, silakan Gurunda. Oke, mohon izin ya teman-teman. Jadi Yesus pernah berkata di dalam Matius 24,
Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus mengatakan pembinasa keji itu dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel, di sana diterangkan kemudian bahwasanya pembinasa keji ini menginginkan kemudian untuk memutarbalikkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini yang perlu dipahami oleh saudara, bahwa sang pembinasa keji ini memutarbalikkan. Nah, kembali kepada pernyataan saudara di dalam Matius 21 tadi, kalau Anda membawa Yohanes, inilah anak domba yang akan menghapuskan. Coba Anda lihat di data 21-nya, di data 31 dari Matius 21 ini. Apa yang diterangkan? Matius 31. Siapakah di antara orang itu yang akan melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir, kata mereka, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sunda akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Jadi menurut Yesus, hanya karena percaya kepada Yohanes, pelacur dan juga pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, bukan karena salib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara berkata bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan, di mana itu tertulis? Sedangkan nyata di dalam Amsal 6 nomor 16, perintahnya jelas, pernyataannya jelas. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Belum lagi dikatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tidak bersalah, Yesus itu orang benar. Tidak ada alasan kemudian untuk membunuhnya, kecuali alasan yang datang belakangan yang dibuat-buat oleh Paulus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Berarti Yesus ini tidak boleh dibunuh. Tetapi kemudian Paulus mengajarkan mutarbalikkan, boleh dibunuh, boleh. Supaya menebus Kristen dari kutuk. Paulus dapat ilmu dari mana coba? Sedangkan dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, tidak boleh membunuh orang yang benar, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kata Tuhan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan kemudian orang yang bersalah. Nah, kenapa hal ini digaungkan oleh gereja? Yesus datang menebus dosa. Sebenarnya saudara, dengarkan baik-baik. Sebenarnya yang mengajarkan nebus dosa itu bukan Yesus. Yesus mengajarkan bertobat. Sedangkan yang mengajarkan dosa ditebus oleh Kristus, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, agar supaya banyak orang terjebak dalam tipu daya tersebut. Siapa sih yang tidak mau utangnya dilunasin sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau penyakitnya disembuhkan sama dokter? Siapa sih yang tidak mau masalahnya itu tuntas? Siapa sih dosa-dosanya tidak ingin dihapuskan? Semua orang mau. Maka ketika kemudian iblis menjanjikan penebusan dosa kepada orang-orang yang mempercayainya, maka orang-orang ini pun mengatakan, yes, kami terima itu. Nah, sekarang ketika dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib.
kalau Paulus mengutip yang tertulis, maka lari ke Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Di situ yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang, apa yang bisa jadi alasan kita mengatakan Yesus dikutuk oleh Tuhan? Apakah ada dosanya Yesus? Tak ada. Tapi kalau dikatakan yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis, itu baru betul. Itu baru betul. Karena hanya iblis yang terkutuk. Di dalam Kejadian 3, iblis yang dikutuk. Di dalam Al-Quran, iblis yang dikutuk. Yesus pun mengatakan dikutuklah iblis. Bahkan kalau Anda melihat Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis. Nah, kalau Yudas disebut iblis oleh Yesus dan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib, maka kesimpulannya penyaliban terjadi karena kehendak iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas tidak berkhianat, agar Yudas tidak melaporkan Yesus, agar Yesus tidak ditangkap, agar Yesus tidak disalib, agar dosa tidak ditebus. Tidak mungkin. Iblis merasuki Yudas tujuannya untuk supaya Yesus disalibkan. Kalau tujuan salib itu menghapus dosa, itu sama dengan iblis menginginkan Tuhan menghapuskan dosa-dosa Adam. Kalau demikian, benarkah iblis menginginkan surga buat anak Adam? Tentu tidak. Maka supaya dianggap kebenaran, nama Yesuslah yang dipakai di sana. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah dia yang digantung di salib ini, yang kemudian sebagai Kristus palsu yang menyesatkan miliaran manusia. Demikian. Silakan. Ya, silakan Bang Suki. Tadi poinnya Bang Suma jelaskan bahwa ada Kristus palsu. Iya. Bang Suki, agak ribut. Saya dulu ya poin yang dijelaskan Bang Suma tadi. Tahan dulu Bang, tahan dulu. Saya jelaskan poinnya dulu. Bang Suki. Agak ribut ya. Iya, di sini memang. Iya, ya. Saya mikir dulu Bang Suki tadi poin yang dijelaskan Bang Suma tadi ya, bahwa ada Kristus palsu yang mengajarkan menebus dosa. Nah, menurut Bang Suma, Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yang ngajar itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Itu poinnya. Nah, silakan Bang Suki bantah. Apakah betul yang mengajar penebusan dosa ini adalah Yesus palsu? Nah, itu poinnya. Silakan Bang Suki. Ya, tentu yang harus dibaca ini dulu saya. Kisah Rasul 13 ayat 9. Ya. Bukan hanya Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus pun dikatakan sebagai penuh Roh Kudus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus itu berasal daripada Bapa. Paulus di dalam Kisah Rasul 13 dikatakan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sehingga tulisan-tulisan Paulus itu terverifikasi oleh Bapa itu sendiri. Ya. Nah, sekarang bagaimana manusia itu seandainya bertobat itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan manusia dikuasai oleh iblis. Berada dalam kuasa iblis. Tidak ada cara lain, maka Tuhan harus mengutus anaknya atau menciptakan satu manusia baru yang selevel dengan Adam, yaitu Yesus. Dan Yesus pun menghadapi pencobaan sama yang dihadapi oleh Adam. Tetapi Yesus tidak mengikuti keinginan daripada iblis. Bapa sudah mengatakan kepada anaknya, duduklah di sebelah kananku, anteng situ, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku, tumpuan kakimu. Yesus laksanakan, bahkan hampir dia tidak
Bang Suki tolong dijawab poin pertanyaannya Bang Suki. Bang Suma tadi menarasikan bahwa yang mengajar menebus dosa itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Sementara Kristus asli itu tidak mengajarkan penebusan dosa tapi pertobatan. Iya, jadi begini Bang. Jawab supaya Iya, maksud saya tadi apakah betul palsu yang mengajar menebus dosa? Gitu loh. Begini Bang. Tadi saya baca di Kisah Rasul 13 ayat 9 itu menegaskan bahwa tulisan Paulus pun itu diilhami oleh Roh Kudus. Saya sudah bacakan bahwa Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak membaca ini, dianggapnya dia sendiri tulisannya. Itu semua diilhami oleh Roh Kudus. Sebab Yesus pun dipenuhi Roh Kudus. Hanya Yesus yang lebih sempurna sehingga dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, dan sejak kelahirannya sampai matinya dia tidak berbuat dosa. Beda dengan Paulus. Saya mau bantah dulu. Jadi kamu menyamakan ya, kamu menyamakan bahwa Yesus yang datang sama Saulus itu adalah Yesus yang sama. Oke, saya berikan sekarang validasi bahwa Yesus yang datang sama Saulus itu bukanlah Yesus yang sama. Ya, kita tunjukkan validasinya. Ya, di dalam Matius 5 nomor 17. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Lebih bagus alam semesta ini sirna dan runtuh daripada sedikit iota daripada hukum Taurat. Itu sirna. Satu. Kedua, jangan kamu bersaksi dusta. Tadi sudah saya bacakan Matius 19 nomor 18. Jangan kamu bersaksi dusta. Namun roh yang mengaku dirinya Yesus yang menuntun Paulus ini mengajarkan di dalam Efesus 2:15. Ya, dengan matinya Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum-hukum Taurat dan berikut perintah-perintah dan ketentuannya. Mereka berseberangan, kawan. Ya, kedua, di dalam Galatia 3:13 dikatakan, Paulus mengatakan, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, katanya. Ya, ini Yesus pengikut hukum Taurat. Yesus taat hukum Taurat, namun menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan. Itu perbuatan siapa? Itu perbuatan Tuhan atau perbuatan iblis? Hanya iblislah yang menolak hukum Tuhan. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan? Demikianlah bagi orang Yahudi aku berlaku seperti orang Yahudi agar aku memenangkan hati orang Yahudi. Dan bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat. Padahal aku sendiri tidaklah pengikut hukum Taurat. Jadi jelas orang Kristen bukan pengikut hukum Taurat. Lalu kenapa demikian? Ini bertentangan. Ini apakah mereka? Apakah Yesus yang kamu imani itu adalah orang Yesus yang datang sama Saulus ini? Adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Yaitu penyesat yang datang kepadamu yang mengaku akulah Mesias, akulah Kristus. Atau di Lukas 21 nomor 8. Ini yang menggenapi siapa? Yesus yang datang sebagai roh halus yang mengaku dirinya akulah Yesus yang engkau aniaya. Ini membuktikan ajaran-ajarannya bertentangan. Ajaran-ajarannya berkontradiksi. Silakan kalau ditambahin sama Gurunda. Silakan. Ya, silakan mungkin. Silakan Bang. Silakan Bang Suma, silakan. Karena Bang Suki muter-muter nih. Silakan Bang. Silakan Bang Suma, silakan. Suara saya kedengaran, Netes? Dengar. Silakan Bang Suma, silakan. Karena Bang Suki tadi membawa itu tadi rumah berapa tadi Bang Suki? Yang Paulus itu kepenuhan Roh Kudus ya. Saya lupa catat di sini. Ya, jadi dasarnya Bang Suki mengatakan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul roh Yesus. Itu dasarnya. Silakan, itu Kisah Rasul 13 ayat 9 Bang. Itu Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul 13 ayat 9. Iya, di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita kerucutkan permasalahan, mohon izin teman-teman sekalian. Ketika Yesus di Bukit Getsemani, Bukit
Zaitun, Yesusnya kemudian ditanya oleh muridnya. Ketika di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bercakap-cakap, percakapan-percakapan rahasia ini kepada Yesus. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Jadi ketika ada orang yang berkata bertemu aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Waspada kepada Kristus palsu. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda itu akan menyertai aku." Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus." Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, untuk membedakan antara yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu atau Kristus asli, maka kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Tetapi kalau itu bukan aku, tanda itu tidak akan datang, tanda itu tidak ada. Maka apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan sesuai dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat ketika ia datang. Karena itu, janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan lurusnya adalah kiamat itu terjadi kalau dia yang telah diangkat oleh Allah ke langit turun untuk kedua kalinya. Itu baru kiamat terjadi. Jadi kalau bukan dia yang datang, cuman mengaku-ngaku atas namanya, itu bukan dia. Inilah yang terjadi. Pengikut Kristus yang banyak yang disesatkan itu jelas namanya adalah pengikut Kristus. Kalau kita simpulkan ya Kristen. Andai saja yang datang kepada Paulus pada saat itu adalah Yesus yang asli, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena itu yang palsu, maka tidak terjadi kiamat. Yang ada penyesatan terhadap banyak orang. Ini yang perlu kita pahami, orang Islam pahami, orang Kristen pahami. Karena kita ini dua agama, ada pertalian cerita, ada pertalian kisah. Kemudian Al-Quran dan juga kitab yang saudara Kristen bawa, itu ada cerita yang berkesinambungan. Kenapa? Karena Al-Quran datang menceritakan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang diberikan banyak mujizat, yang kemudian dilantik menjadi Tuhan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa ada ajaran penebusan dosa? Hukum Taurat adalah kutuk. Kristus telah mati dengan menebus dosa orang-orang Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia menyesatkan banyak orang, berarti banyak kisi-kisi materi pengajaran yang akan diajarkan oleh si palsu. Hati-hati, kata Yesus. Hati-hati, waspada. Di dalam Lukas 21 nomor 8 juga Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan orang dan waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Bahkan di data nomor 12-nya kata Yesus, namun sebelum itu terjadi, Lukas 21 nomor 12. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu membawa-bawa namaku, sebelum penyesat itu datang dengan menggunakan nama Kristus, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesat, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Siapa pelakunya? Paulus. Jadi ini
Ini yang harus saudara-saudara Kristen saya pahami. Kenapa kiamat tidak terjadi? Padahal kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai aku. Kalau bukan aku, maka tanda-tanda itu tidak ada. Kalau tanda itu tidak ada, jangan kamu percaya itu bukan aku. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, endingnya di data nomor 30. Makanya orang Yahudi nggak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, kenapa? Karena Yesusnya ini tidak membawa tanda kiamat kepada Bani Israel. Dia datang, tapi hanya kepada Paulus. Dia datang hanya kepada Ananias. Dia datang hanya kepada penulis wahyu. Padahal kata Yesus, kalau aku datang, seluruh manusia akan melihat ke aku. Seluruh manusia di atas bawah ini akan meratap. Bagaimana tidak meratap, coy? Matahari menjadi gelap. Bayangkan saja nih, ini sudah jam 3 di tempat saya sore. Jam 4 sebentar lagi, jam 5 sebentar lagi, jam 6 sebentar lagi. Berputar waktu 12 jam besok pagi. Tidak ada pagi lagi, yang ada tetap gelap, 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 gelap. Kita menunggu bulan, tak ada bulan. Bahkan bintang-bintang berjatuhan, bahkan gemuruh-gemuruh langit itu kemudian berguncang. Bagaimana enggak panik? Tapi apakah itu sudah terjadi? Bukan, tidak sama sekali. Berarti yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa dia? Iblis. Silakan. Ya, silakan Bang Suki, silakan. Dibantai itu Bang. Ya, karena ayat yang Abang Suki mau kurang kuat tuh. Enggak satu saja. Iya. Banyak. Silakan. Matius 23 ayat 37. Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Di dalam narasi Yesus dalam perumpamaan ayat Matius 21, demikian juga terjadi terhadap dirinya. Bagaimana kita bisa mempercayakan kepada bangsa yang punya cara hidupnya seperti ini? Tidak bersyukur, tidak mengasihi sesamanya. Dia sukanya hanya membunuh. Sehingga apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Yesus memberitahu kita bahwa bangsa Israel, umat pilihannya, dia dikatakan tidak mengenal Bapa. Karena anak yang diutus, yang mengasihi sesama aja dibunuh. Padahal Bapa itu adalah kasih. Di Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan Allah itu Elohim ya, Elohimmu. Elohim mengutus anaknya. Dan anak berperilaku baik, mengasihi. Tetapi karena mereka tidak mau diusik kenyamanannya. Dan banyak masyarakat ikut berbondong-bondong kepada Yesus ini. Mereka takut kuasanya berkurang, pengaruhnya berkurang, hormatnya berkurang. Maka dia lebih baik lenyap untuk satu orang. Tetapi memang keadaan dunia yang sudah dipenuhi dengan semua orang telah jatuh dalam dosa. Maka tadi dikatakan di dalam kitab Habakuk, keadilan timbul terbalik dan orang fasik mengepung orang benar. Maka tidak mungkin tidak orang benar pun diutus, pasti dibunuh. Karena orang yang benar tidak akan melakukan kekerasan, kejahatan. Dia akan menerima hal demikian. Ya lanjut. Bang Suki tidak nyambung maksudnya. Kita bahas ini sosok yang mengakui Yesus yang bertemu Paulus.
Oke, ini saya baca. Kalau itu saya baca ini Kisah Rasul 9 ya, tadi dari 9 ayat 1. Sebenarnya waktu kedatangan Yesus yang diikuti dengan petir, dengan gemuruh, dengan ini segala yang itu kedatangan kedua kalinya yang di dalam Kisah 1 ayat 11 itu dikatakan demikian ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, waktu di dalam Kisah 9 perjumpaan Paulus, karena apa? Paulus seorang pengikut agama Yahudi, pemuda yang radikal sekali. Padahal Yesus katakan tadi di Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3, dia pun tidak mengenal Bapa. Dia cari itu orang-orang pengikut Yesus untuk ditangkap, disesah, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi di dalam perjalanannya Yesus menjumpainya. "Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku?" Karena yang pengikut Yesus adalah tubuhnya. Yesus kepalanya. Tubuhnya dilukai, kepala yang merasakannya. Maka dikatakan, "Mengapa kau aniaya aku?" Nah, sejak saat itu kuasa Tuhan membuat dia buta, supaya dia menyadari itulah yang tuannya yang harus dihormati, yang dimuliakan. Nah, sejak saat itulah kehidupan Paulus berbalik 180 derajat. Kehidupan yang berbalik itulah pertobatan yang dikehendaki oleh Bapa. Yohanes mengatakan, "Bertobatlah sesuai dengan hasil pertobatanmu." Itulah makanya tadi yang Bang Zuma baca di dalam Matius 20 berapa tadi tuh, orang-orang sundal, karena dia sudah bertobat maka dia bisa masuk. Sedangkan imam-imam kepala tidak menerima, ya tentu dia tidak bisa masuk surga. Didahuluilah orang-orang yang berdosa itu tetapi mau bertobat. Memang benar Yesus mengajarkan untuk bertobat, tetapi harus diperhatikan bahwa kalau tidak ada hakim, tidak ada pengadilan. Kalau tidak ada yang mengalahkan iblis, tidak ada yang dapat menebus seluruh manusia dari kuasa iblis. Karena Yesus telah memenangkan iblis, mengalahkan iblis, maka semua manusia dapat ditebusnya sehingga untuk dapat diadili. Yesus penghakimnya. Yesus kitabnya. Kehidupan Yesus inilah contohnya, cerminnya. Jadi kalau orang bercermin kepada Yesus sama hidupnya, maka menurut Roma 8 ayat 1, siapa yang di dalam dia, dia bebas dari hukuman. Tetapi kalau orang yang jahat, pasti sesuai dengan Matius 7 ayat 23, sekalipun dikasih karunia, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, bisa bernubuat, kalau perbuatannya jahat, itu yang ditolak. Tidak salah, semua memang harus berbuat baik dan bertobat. Jangan berbuat jahat. Ya, lanjut. Oh, itu dapat yang ditanyakan itu apakah Yesus itu Paulus itu adalah Yesus asli itu benar, Bang. Iya ya, asli, Bang. Tentu dari saya mengatakan itu Yesus asli. Kalau Bang Juma mengatakan lain ya. Nomor 1 tadi, ya nomor 1 yang kamu bawa, akan ada orang yang membunuhmu. Iya. Lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Namun dia tidak mengenal aku dan Bapa. Kamu salah di dalam menafsirkan ayat tadi. Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. Ingat di situ dikatakan melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus. Lalu dia mengaku mengenal aku dan Bapa. Siapa yang pelakunya? Paulus. Ini di Yohanes 16, Bang. Iya, Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. 1 sampai 3. Saya baca ulang ya, saya baca ulang. Iya. Saya baca ulang ya, Yohanes. Ada orang yang membunuhmu lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Padahal bukan. Dia tidak mengenal aku dan Bapa. Bukan begitu nih ya, saya baca ulang ya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Yesus mengatakan demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa, ini murid-muridnya dong, dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim.
Nah, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa Elohim maupun aku. Nah, inilah orang-orang Yahudi yang dikepalai oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi. Tahan Bang Suki, Ya. tahan dulu Bang, tidak kena esensinya ya. Saya coba menjawab sedikit ya, ini kembali ke Bang Suma. Ya, Bang Suki, Matius 7 ayat 15, Yesus memberikan perumpamaan pokok anggur. Itu jelas bahwa pokok anggur yang baik akan menghasilkan ya buah yang baik. Pokok anggur yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ini adalah pokok anggur yang baik? Kan tidak. Ya, Paulus ini bukanlah pokok anggur yang baik. Dia pokok anggur yang tidak baik. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 4 dikatakan dia adalah pembunuh murid-murid Yesus. Kan begitu. Berarti dia berasal dari pokok anggur yang tidak baik. Itulah yang dibahas tadi Bang Zuma, bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, ya Yesus palsu, karena datang kepada pokok anggur yang tidak baik, gitu loh. Jadi yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu karena mendatangi pokok anggur yang tidak baik. Karena kalau pokok anggur baik, ya itu bukan baik. Nah, begitu kira-kira. Mungkin dia Bang Suma, silakan. Ya, saya sedikit lagi ya, sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya sudah mau asar. Saya hanya ingin saudara saya Suki, tadi saudara mengutip Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Orang-orang di situ kemudian mendengarkan malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia ke langit. Artinya, orang-orang melihat jasad ketika kemudian Yesus terangkat ke langit. Maka Yesus wajib hukumnya turun ke bumi dengan jasad. Sama seperti ketika dia terangkat. Makanya Yesus mengatakan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di langit, di awan-awan. Itu baru Yesus yang asli. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Dia senantiasa mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Ketika Paulus menemukan pengajaran dari sosok yang mengaku Yesus Kristus, dia mengaku bahwa Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa? Manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Coba tanya Paulus. Paulus dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan menerima dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Paulus sadar dengan mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dengan kata lain, Yesus dia percayai datang bukan sebagai manusia. Dialah antikristus, dialah penyesat itu. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus sejenak lagi naik terangkat ke langit, apa kata Yesus? Memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau roh penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, si roh kebenaran tak datang. Berarti menurut Yesus ada 3 yang datang setelah dia. Yang pertama, roh kebenaran. Yang kedua, siapa? Yang kedua, Yesus palsu. Yang ketiga, aku sebagai penutup alam semesta. Jadi ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah roh penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga ditutup oleh Yesus yang manusia. Sekarang sudah terjadi 2. Yang datang yang pertama adalah Kristus palsu. Yang kedua roh kebenaran.
yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti yang ketiga, ketika yang datang adalah Yesus yang asli. Ini cerita yang ada di dalam Bible, saudara. Aku memang harus pergi, karena kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau dia datang, dia akan mengajarkan kamu kepada seluruh kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Berarti yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah diikuti oleh tanda-tanda. Tetapi Yesus juga berkata, akan datang juga penyesat, yaitu Kristus palsu. Matius 24 nomor 4, sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah malaikat berkata dia akan datang dengan jasadnya. Yesus berkata, aku datang dengan jasadku. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Yang datang kemudian tanpa jasad itu ada dua. Roh kebenaran dan juga adalah Kristus palsu. Yang mana yang datang kepada Paulus? Kristus. Dalam bentuk jasad? Tidak. Apakah yang datang roh kebenaran? Bukan. Tapi siapa? Yesus Kristus. Siapa yang dinubuatkan sebagai penyesat? Roh kebenaran atau Kristus? Kata Yesus, penyesat itu bergelar Kristus. Siapa yang datang kepada Paulus? Kristus. Itulah dia si penyesat. Jadi saya simpulkan, diduga selama 2000 tahun Kristen menyembah si penyesat yang terkutuk, yaitu Sibilisis. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf dan terima kasih atas ruang yang diberikan. Kita siap-siap untuk sholat asar untuk Kota Makassar. Saya tetap nyimak. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian. Kabur dulu sama saya. Masya Allah. Juma. Dan kabur dulu dong. Aku mau mualaf nih. Bang Suma. Coba sadarkan saya dulu. Juma. Yang kondusif. Saya mau mualaf nih. Ngapain sama Bang Juma kalau mau memperbaiki otaknya kamu? Sama saya yuk. Ya, saya mau mualaf. Coba sadarkan saya sekarang. Ayo. Ya tergantung kamu, kalau kamu mau mencari kebenaran, berarti kamu menyembah manusia. Mohon izin, saya mau mengomentari kedua pembicara yang cukup mantap ini antara Bang Zuma dan Suki. Saya melihat penyampaian Bang Suki ini itu memang betul-betul menandakan Allah itu bodoh sekali. Bukan Allah, maksudnya Tuhan.